Perkenalkan saya Albert Pambagio Aryoseto, siswa dari kelas Analytics and Data Science Pacman untuk kelas Skill Upgrader. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil portofolio atau project akhir untuk kelas Fraud Analytics. Pada project ini saya membawa tema phishing detection yang pada masa sekarang menjadi sangat memprihatinkan atau menjadi sangat berbahaya, di mana pada IBM report tentang data breach di tahun 2024, phishing sendiri menjadi salah satu atau mungkin yang paling mahal dalam hal kerugian yang didapatkan bagi korban, di mana ada sekitar 4,99 juta US dollar secara rata-rata gitu ya, yang diakibatkan dari phishing ini. Dan dengan berkembangnya generative AI tentunya bisa saja menambah resiko dan juga dampak yang dihasilkan, di mana unsur natural atau sifat natural dari natural language process ini atau LLM, large language model ini disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk melakukan penipuan. Untuk yang menjadi problem adalah bagaimana kita membedakan antara email yang phishing dan yang tidak, sehingga ini menjadi bisa jadi sebuah supervised learning problem, di mana kita punya dua label atau binary label, yaitu phishing dan safe atau phishing dan tidak phishing. Ini menjadi sebuah problem klasifikasi yang bisa kita gunakan beberapa approach berikut atau metode berikut. Yang pertama tentunya adalah dataset yang perlu kita gunakan untuk mentrain atau melatih model kita nantinya. Di sini saya menggunakan dataset dari Alpharadop yang ada di Hugging Face. Kebetulan page yang ditampilkan atau page yang dijadikan untuk publikasi datasetnya sedang down, sehingga di sini saya sudah menyertakan linknya di Medium. Di sini datasetnya itu bercampur-campur antara mungkin dari email, kemudian URL dan lainnya. Untuk datasetnya sendiri itu terbagi menjadi dua versi, ada combine full dan combine reduced. Di project ini saya memilih combine reduced karena kan untuk mempermudah nantinya model dan tidak terlalu berat pada saat training. Karena pada combine reduced ini URL sampelnya dikurangi ya, sebesar 95%. Dan untuk data preprocessingnya sudah dilakukan oleh publisher datasetnya, sehingga nantinya itu akan lebih mudah. Jadi kita tinggal train datanya saja. Untuk preprocessing dan setupnya, saya hanya melakukan 2 step, yaitu splitting data dengan 80% training data, sisanya merupakan evaluation atau test data. Kemudian setelah splitting, saya melakukan tokenization dengan tokenizer yang sama dengan modelnya, yaitu Distilbert based on case. Nah, untuk mengapa saya memilih fine-tune, tentunya fine-tune sendiri dipilih berdasarkan keunggulannya, di mana kita tidak perlu melakukan hal yang sudah dilakukan oleh orang lain atau yang biasa disebut dengan reinvent the wheel. Dan juga resource yang kita gunakan itu bisa lebih sedikit karena modelnya sudah di-train pertama kali oleh
di-train terlebih dahulu oleh orang lain, sehingga tentunya lebih efisien dalam hal training untuk task selanjutnya seperti, classification ini. Kemudian, dari dataset yang telah dijelaskan sebelumnya, itu sekitar 80.000 row atau sekitar 77.000 sekian row, itu itu di-train. Kemudian dievaluasi dan menghasilkan, sekitar 96% akurasi, precision-nya 96%, recall-nya 94%, dan F1 score-nya 95%. Ini merupakan hasil yang cukup bagus dan sejauh ini tidak terlihat adanya tanda-tanda overfitting. Dan untuk confusion matrix-nya juga setelah disertakan di akhir artikel beserta link dari Google Colab dan Hugging Face repositorinya. Sekian dari saya, terima kasih.